لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka Tafaqquh Fiddin, yang kita sedang berbicara tentang zakat mal. Zakat mal telah kita jelaskan bahwa ada hukumnya wajib, dan juga kita sudah jelaskan zakat mal itu adalah salah satu pembersih untuk membersihkan diri dan membersihkan harta. Ada nisab dan haulnya yang nanti kita akan jelaskan insya Allah. Dan ayat-ayatnya sudah saya sampaikan. Berbeda dengan zakat pertanian atau perkebunan. Itu setiap kali memetik hasil. Beda dengan zakat mal yang setahun lamanya. Awalnya setahun. Ya, nisabnya nanti kita akan bicara rinciannya. Begitu pula nisab daripada zakat pertanian, ya, dan perkebunan. Tapi yang namanya haul daripada zakat pertanian setiap kali memetik hasil. Yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-6 ayat 141. Karena terakhir saya bicarakan itu ya. Syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta adalah dimiliki berada di tangan pemilik selama setahun penuh. Sesuai dengan hitungan mencapai haul, juga sudah mencapai jumlah wajib zakat. Syarat ini berlaku hanya untuk zakat harta, zakat emas, dan zakat perak. Ya. Adapun tanaman tidak termasuk dalam kategori ini karena tanaman dimasukkan ke dalam pengkhususan dalam surat Al-An'am ayat 141. Wa huwal ladzi ansa'a jannatin ma'rusatin wa ghaira ma'rusat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaytuna war rumana mutasabihan ghaira mutasabih kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma asadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima, yang serupa bentuk warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya. Nah, tunaikan hak di sini sudah jelas, hak adalah zakat. Ya, tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya dengan mensedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian hukum harta yang diinvestasikan. Ini ada sekelumit yang kita bicarakan karena terkait penggabungan. Pertama, jika harta yang diinvestasikan itu adalah keuntungan dari harta sejenis yang dimiliki, seperti laba dari perdagangan atau hasil ternak, maka ia harus digabungkan kepada harta asalnya dan perhitungan hasilnya disamakan dengan harta asalnya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam hal ini. Ya, nanti baru kita akan memberikan contohnya.
Yang kedua, jika harta yang diinvestasikan itu bukan dari jenis harta asal yang dimiliki, contohnya seperti seorang memiliki harta berupa peternakan unta, kemudian dia menginvestasikan sejumlah emas miliknya, maka harta yang diinvestasikan berupa emas tersebut punya hitungan haulnya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan harta asalnya, yaitu yang harta dia memiliki hewan ternak tadi, nggak bisa digabung. Ya, ini sudah mencapai nisab tentunya. Nah, adapun yang pertama tadi adalah hartanya sama-sama jenisnya, emas, perak, uang. Ya, itu sama jenisnya. Seandainya bapak-bapak punya emas, kemudian punya perak yang bernilai kan, dan kemudian punya uang berupa uang kertas. Nah, itu penggabungan. Digabungkan untuk mencapai nisab. Ya. Jarang pada zaman ini jarang orang yang memegang perak ya. Yang nyimpen perak itu sudah hampir tidak ada ya. Kalau dulu kan dinar dan dirham. Kalau sekarang cuma yang dikategorikan kepada dinar, yaitu emas. Ya. Jadi mudahnya seandainya seseorang memiliki katakanlah emas 40 gram, ya, dia kan tidak terkena zakat. Kalau 40 gram tidak terkena zakat. Ya, yang disepakati adalah 85 gram. Kita patok dulu. Kemudian punya uang kurang lebih yang bisa membeli emas, ya, katakanlah 50 gram. Kalau terpisah, ini tidak terkena zakat. Tapi kalau digabung, maka sudah wajib zakat. Maka di sini Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, mesti digabungkan. Uang yang kita miliki plus emas untuk mencapai nisab. Maka penggabungan ini, kalau sudah mencapai 1 tahun haulnya, dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita punya unta, tapi kita punya emas, itu tidak bisa digabung. Ya, beda. Karena unta nisabnya tersendiri. Yang insya Allah nanti keterangannya akan saya jelaskan. Ya, ini cara investasi yang kita simpan dulu. Ya. Yang ketiga, jika harta yang diinvestasikan tersebut sama dengan jenis harta asalnya yang telah mencapai nisabnya, tetapi bukan dari hasil keuntungan dari harta asalnya tersebut. Sebagai contoh, seseorang memiliki kambing 40 ekor dan belum melewati haulnya. Kemudian dia membeli atau mendapatkan hadiah dari seorang sebanyak 100 ekor kambing. Maka dia harus menggabungkan harta investasi dengan harta asalnya, kemudian dibayarkan zakatnya secara bersamaan ketika hitungan harta pertamanya sudah mencapai haul. Pertama dia cuma punya 40 ekor. Kemudian tiba-tiba belum haulnya masuk, dia sudah dapat hadiah 100 ekor. Nah, digabungkan antara 40 ekor plus 100 ekor tadi, barulah dikeluarkan zakat. Karena sejenis, ya. Nah, ini adalah pendapat Imam Hanafi, sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali adalah digabungkan hanya untuk hal nisab saja, bukan hitungan haulnya. Kemudian ia mengeluarkan zakatnya sesuai dengan haul masing-masing. Wallahu a'lam. Ini memang ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita lihat 40 ekor kambing saja sudah mendapatkan, sudah masuk nisab untuk dikeluarkan 1 ekor kambing. Ya, seandainya dia punya 40 ekor tadi sesuai yang diberikan contoh. Tapi seandainya dia punya cuma 39 ekor kambing, dia tidak terkena wajib zakat. Kemudian dalam perjalanan dia mendapatkan, mungkin sudah 6 bulan dia piara kambing tersebut, tiba-tiba dia dapat hadiah 100 ekor. Maka berdasarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ini
Ada dua imam yang bergabung, Imam Hambali dan Imam Syafi'i mengatakan dipisah. Jadi yang 39 pertama tidak kena zakat. Yang kedua dihitung dari pertama di mana mulai masuk yang hadiah 100 ekor tadi, itu yang dikeluarkan. Ya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan digabung supaya mencapai nisabnya lebih banyak. Kemudian Abu Malik Kamal As-Salim berkata, kalau dilihat, kata beliau, kalau dilihat dari manfaatnya tentu pendapat Imam Hanafi lebih utama. Karena lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Ya. Dengan digabungkannya waktunya tidak bertepatan tapi nisabnya sudah mencapai, kalau sekaligus kita keluarkan maka lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Karena kalau dipisah tadi yang pertama tidak dikeluarkan zakat karena haulnya belum mencapai. Seperti itu semuanya sebenarnya. Ya, adapun yang terpisah yang saya jelaskan ini kan karena untuk sejenisnya yang saya jelaskan. Tapi umpama juga begitu. Ya, kalau kita mau ambil benar-benar untuk manfaat untuk fakir miskin. Mungkin Bapak punya tabungan hari ini katakanlah 40 juta. 40 juta udah bisa beli emas 85 gram belum sekarang? Pada sekarang. Kayaknya belum ya? Belum nyampe ya? Coba kali 600. Bagi 600. 40 juta bagi 600. Belum ya? Nah, belum capai. Betul? Tapi dalam haulnya katakanlah Ramadan. Sekarang kita tetapkan nanti Ramadan. Ya. Terus kan masuk uang. Masuk sampai haulnya nanti mungkin bisa lebih atau mungkin sudah mencapai nisabnya. Kalau haulnya kan kita sudah tetapkan nanti Ramadan. Ini sebagai contoh aja. Saya selalu menyarankan kepada sahabat saya atau keluarga saya bikin itunya haulnya di Ramadan. Pertama gampang ngitungnya, kedua pahalanya berlipat-lipat. Kan pada momen yang memang benar-benar dibutuhkan, namanya juga Ramadan. Ya, tapi tidak mesti. Ini kan hanya sebuah saran saja. Kalau memang kita mau membuat haulnya itu adalah Ramadan, ini sebagai contoh. Ya. Sampai bulan Ramadan yang akan datang itu ternyata sudah mencapai. Kalau terpisah, umpama terpisah, hari ini umpama 40 juta tadi, kalau Bapak pisahkan tambahannya, boleh jadi Ramadan yang akan datang tidak mencapai nisab. Tapi kalau Bapak gabung, sudah mencapai nisab. Ya. Angka yang saya buat itu hanya sebagai contoh. Mungkin bapak-bapak bisa nanti hitung sendiri. Tapi kalau bapak-bapak tidak bisa ngitung, yang ke rumah saya aja. Atau WA saya, nanti saya hitungin. Ya. Tapi kalau bisa ngitung sendiri, hitung aja. Yang penting, sudah saya jelaskan. Kita patok dulu haulnya. Ya. Nah, pada saat haulnya itu, kita lihat berapa yang kita miliki. Ya, kalau terpisah, haulnya mungkin tidak mencapai nisab. Tapi kalau digabungkan, ya, sampai pada haul tersebut sudah mencapai nisab. Maka manfaatnya pasti lebih dibandingkan kalau terpisah tadi untuk fakir miskin. Ya, karena inilah pendapat yang diunggulkan oleh Abu Malik Kamal As-Salim adalah pendapat Abu Hanifah. Karena penggabungan itu akan menjadikan lebih manfaat kepada fakir miskin. Kalau terpisah tidak. Namun kalau mau jelimet ya silakan saja. Saya mau ambil pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya nggak apa-apa juga. Ya, udahlah. Nanti saya pisahin aja. Syukur-syukur nggak kena nisab gitu. Ada kan orang seperti itu ya. Berharap tidak bayar zakat sebenarnya gitu. Ya itu kan hitung-hitungan sama Allah.
Nah, kalau hitung-hitungan sama Allah itu nanti kalau Allah hitung-hitungan sama kita gimana? Padahal kalau kita gabung sudah bisa mencapai nisab dan sudah haulnya masuk, kita sudah bisa mengeluarkan. Tapi karena terpisah, boleh jadi tidak masuk nisab. Ya, nah, tinggal pilih saja. Saya hanya ingin menunjukkan hadis Bukhari Muslim halaman, coba kita buka. Seratus 172. Coba. Ada satu hadis lagi. Coba sebentar saya tunjukkan. Halaman 180-nya yang mengena pada perkataan saya. Silakan siapa mau baca. Boleh? Pak Doni boleh baca? Halaman 180. Ya. Asma binti Abu Bakar. Jangan kamu selalu menutupi kekayaanmu, maka Allah akan menutupi rezeki. Dalam riwayat yang lain, berbelanjalah dan bersedekahlah dan jangan itu supaya Allah tidak menutupi atasmu. Dan jangan terlalu takal, maka Allah akan membatasi atasmu. Mau hitung-hitungan sama Allah, silakan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu selalu menutupi kekayaanmu, maka Allah akan menutupi rezekimu. Apa enggak khawatir? Dalam riwayat lain, berbelanjalah dan bersedekahlah, nah jangan engkau hitung-hitungan. Itu maksudnya, jangan hitung-hitungan banget gitu. Sama Allah aja kok hitung-hitungan gitu. Supaya Allah tidak menghitung atas dirimu. Maksudnya Allah juga nanti hitung-hitungan sama kamu. Itu maksudnya. Bahasa kita sama bahasa ini kan sulit dimengerti. Hitung-hitungan itu maksudnya apa kira-kira bahasa kita? Ya Allah juga akan hitung-hitungan sama kamu. Ya. Dan jangan engkau pakai takarnya itu jelimet banget gitu. Kadang-kala mau bayar zakat aja, ya, ketika mensukat aja kadang-kadang tidak penuh, boleh jadi ya dikurang-kurangi. Ini semua nanti Allah akan membatasi. Apa yang dibatasi? Rezekinya dibatasi oleh Allah. Jadi dengan hadis ini tolong kita perhatikan, lebih baik kita ambil yang mana nih yang lebih bermanfaat, yang lebih mendatangkan maslahat kepada orang-orang miskin tadi. Tentu penggabungan. Ya. Kemudian jenis harta yang diwajibkan zakat, para ulama berbeda pendapat. Ya. Mengenai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ada yang cenderung mempersempit, membatasi yang terdapat dalam nas saja. Dan ada yang memperluas hingga mencakup segala macam harta yang bertumbuh dan berkembang. Alasannya adalah satu, yang membatasi. Ini yang membatasi, yang mempersempit. Pendapat Ibnu Hazm, Syaukani, Shadiqan, dan para pengikutnya mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakati ada 8. Seperti yang diambil oleh Nabi SAW pada saat itu. Di antaranya berdasarkan 2 hal. Mari kita lihat sambil dicatat.
Pertama, kehormatan harta seorang muslim telah ditetapkan oleh beberapa dalil. Karena itu kita dilarang untuk mengambil sesuatu dari harta manusia, yaitu seorang muslim, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh nas syariat. Ya. Kemudian yang B, zakat adalah beban yang telah ditetapkan oleh syariat. Pada dasarnya seluruh harta benda terbebas dari tanggungan kecuali yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka hendaknya kita tidak mensyariatkan sesuatu yang Allah tidak perintahkan. Ya. Adapun mengenai kias tidak dapat diterapkan terlebih lagi dalam masalah zakat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan memperluas. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah dengan menggunakan dalil dengan melihat keumuman nas Al-Quran dan sunnah bahwa setiap harta memiliki hak masing-masing. Semua orang kaya dan setiap hartanya perlu disucikan dan dibersihkan. Kemudian mempertimbangkan nilai pertumbuhan dan laba karena bangunan hotel yang disewakan, perusahaan atau pabrik yang dapat menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Ya, lebih patut dikeluarkan zakatnya daripada hasil bumi yang memiliki keuntungan jauh di bawah mereka. Mempertimbangkan maslahat umum, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, dan secara umum lain yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian kesepakatan mengenai jenis harta yang wajib dizakati berdasarkan dalil. Ya, kategori zakat seperti emas, perak. Ini dalam masalah logam. Ya. Kemudian kategori binatang ternak cuma 3. Unta, sapi, kambing. Udah berapa? Ada 7 atau 5? Baru 5. Iya. Kemudian zakat tanaman seperti gandum atau sejenis makanan pokok atau disebut syair. Jenis dari gandum ini bermacam-macam lagi. Atau anggur kering yang disebut zabib, kismis dan kurma. Itu yang dizakati pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Berarti kalau kita ambil pendapat ini sudah mencapai berapa? Sudah mencapai 8. Berarti beras nggak kena dong. Betul nggak? Nggak. Kalau ambil dalil ini, karena Rasulullah SAW di zamannya cuma ngambil gandum atau sejenisnya. Ya, syair itu juga gandum dari jenis yang lain. Ya, zabib itu anggur kering atau yang disebut kismis dan kurma. Ya, maka kalau ini yang kita patok, nanti bisa-bisa beras tidak terkena zakat karena tidak termasuk dalam dalil tersebut. Karena di zaman Nabi SAW belum ada beras. Mau tidak pakai, mau tidak mau pakai kias. Ya, karena dulu tidak ada beras, tapi ada gandum. Orang makannya apa? Orang tidak makan beras, makan gandum, makan kismis, makan kurma. Ya, gandum juga ada 2 jenis tadi. Nah, oleh karenanya yang tepat adalah mau tidak mau makanan pokok seperti yang dibicarakan barusan, kalau memang di negeri tersebut adalah beras, ya tentu itu sudah diambil kias seperti gandum. Ya, jenisnya seperti gandum. Paling-paling bisa mendekati adalah gandum. Kurma tidak bisa mendekati, kismis tidak bisa mendekati beras. Tapi yang bisa mendekati adalah gandum. Ya. Makanya selalu dalam zakat fitrah nanti yang dihitung kalkulasinya kepada gandum. Ya. Nah, kemudian sebagaimana dalil yang sudah kita bacakan, kalau emas perak dalilnya dengan tegas.
Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kau memiliki harta 200 dirham, nah ini perak, ya, dan telah mencapai haul 1 tahun, maka ia dikenakan 5 dirham, dan kau tidak terbebani apa-apa dalam kepemilikan emas, kecuali apabila telah mencapai 20 dinar. Telah sampai haulnya, maka dikenakan wajib zakat setengah dinar. Inilah kalkulasi 2,5% tadi. Ya, jelas enggak kalimat ini untuk menetapkan 2,5%? 200, 2,5%-nya 5. 20, 2,5%-nya setengah. Ya, maka tidak ada keraguan di situ. Hadis ini kalau di dalam Bulughul Maram silahkan lihat 627. Sekaligus tentang haulnya 628. Silakan dibaca. Ya. (627) dan 628. Tolong dibaca. Ya. Salam. Iya. 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 628. Iya. Ya. Jadi haulnya sudah pasti 1 tahun. Ya. Para ulama menetapkan haulnya itu adalah bulan Qamariyah, bukan Samsiyah, karena bulan Samsiyah lebih hitungannya dibandingkan dengan bulan Qamariyah, ya, kurang lebih beberapa hari. Jadi yang dipatok itu, iya, yang dipatok itu adalah bulan Qamariyah. Iya. Jadi silakan pilih aja. Mulai menetapkan kapan kita taruh, ya silakan. Ya, tadi sebagai contoh aja, Ramadan itu hanya saran. Tapi kalau Bapak mulai menaruh uang atau mulai menabung uang, yang kalkulasinya adalah senilai emas tadi, kapan mau dibikin haulnya, silahkan. Yang penting kalau sudah masuk 1 tahun, tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Karena nanti khawatirnya sudah masuk haulnya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka tiba-tiba harta itu yang semestinya sudah dizakati akan bangkrut, entah hilang, ya, dan sebagainya. Maka orang tersebut zalim. Padahal sudah masuk waktunya, tapi dia tahan tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia berdosa dan dia zalim. Ya. Tapi kalau sebelumnya dia mau keluarkan, yang penting sudah mencapai nisabnya, maka diperbolehkan. Ini perbedaan ya. Tolong ini difahami dulu. Ya. Penetapan haul itu adalah batas supaya tidak melebihi dari batas tersebut. Tapi kalau kurang daripada batas haulnya, tidak apa-apa. Boleh.
Kalau nisabnya sudah dipatok tadi. Kalau emas itu, kalau Abu Malik mengatakan 20 dinar atau 20 miskal, ini dirinci oleh beliau. 85 gram, 24 karat. 97 gram, 21 karat. 113 gram, 18 karat. Ya. Bagaimana nanti kita punya 22 karat, 23 karat, beda-beda di negeri kita ini. Nah, untuk tidak membingungkan, maka ulama lebih mengutamakan untuk mengambil dengan sebutan yang dari dulu sudah dikenal, 85 gram emas. Mau jenis emasnya apakah, itu tidak peduli. Karena kalau sudah dihitung yang paling kecilnya, maka yang besarnya sudah termasuk di dalamnya. Tapi kalau kita nunggu yang paling besar, boleh jadi yang kecil tidak termasuk di dalamnya. Ya, bisa zalim juga. Untuk itulah kita tidak usah bingung-bingung hari ini. Dipisahkan emas segini, emas segini, emas segini, bingung nanti. Yang penting semua jenis emas yang Bapak miliki atau Ibu miliki dikalkulasikan jadi satu dan distandar konversikan 85 gram emas. Kalau megang emas. Kalau perak 595 gram. Itu perak. Ya, karena 200 dirham ini sama dengan 5 awak, yaitu 595 gram. Ya. Nah, hendaknya melewati 1 tahun. Nah, besarnya sudah menjadi 2,5%. Bagaimana diperhitungkan dengan nilai tukar emas kalau kita tidak punya emas tapi punya uang? Ya, dulu nggak ada uang. Dulu nggak ada uang kertas. Nilai dulu alat tukarnya adalah dinar dan dirham. Sama seperti uang. Sekarang kita punya rupiah. Mungkin di negeri-negeri tertentu punya real, punya dolar, dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Yang penting dikonversikan kepada nilai emas 85 gram. Yang berlaku pada saat dia mengeluarkan zakatnya. Bisa jadi Bapak dulu belinya emasnya 20.000. Sekarang yang 20.000 pada saat itu masih Bapak simpan. Masih utuh 100 gram. Bapak tidak mengeluarkan nilai 20.000 dikalikan 100 gram tadi. Tapi tetap harga emas di mana pada saat dikeluarkannya zakat. Ya, pada saat dikeluarkannya zakat. Nah, 100 gram itu hanya untuk menilai ya, apa? Nisabnya saja. Jadi kalau Bapak punya, umpama kalau Bapak nih punya harta, uang, terus Bapak masih berpikir, saya dulu beli emasnya tuh 20.000 1 gram. Ya tidak bisa seperti itu. Ya, sekarang, maksud sekarang ketika haulnya masuk. Ya, bisa jadi nggak kira-kira sekarang bulan Rabiul Awal. Ya, 6 bulan lagi baru Ramadan. Pada saat Ramadan nanti bisa jadi emas naik, bisa jadi emas turun. Dilihatlah nanti pada saat kita mau mengeluarkan zakat tadi. Kalau emasnya 400.000 mungkin sudah turun, ya sudah dikalkulasikan uangnya senilai harga emas pada saat itu. Kalau emasnya naik mungkin 800.000, bisa nggak? Bisa saja toh. Pada saat itu 800.000 1 gram. Nah, nilai uang yang Bapak miliki berapa kalau dibagi dengan emas tadi? Ya tetap dikeluarkannya senilai emas, kalkulasi 2,5%, tapi berupa uang. Berupa uang.
yang berlaku pada hari tersebut atau bulan tersebut ketika mengeluarkan zakat. Ya, lebih jelasnya nanti saya akan share fatwa-fatwanya. Ya, ini bukan katanya gitu, bukan ya. Nah, di sini dikatakan ilmu yang disebutkan oleh Abu Malik ini pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, pada saat dikeluarkannya zakat itulah dihitung nilai rupiah atau nilai uang setempat. Ya kalau beliau katakan rial. Kalau rial kan di negeri sana bukan rupiah. Nah, sekarang 1 real 4.200 uang kita. Kalau ditukar bisa saja waktu berangkat kemarin 4.000 ya. Sampai di sana kita tukar dinilaikan 4.200 sudah. Bahkan lebih untung bayar pakai rupiah, Pak, daripada bayar pakai real. Jadi nggak usah ditukerin sampai di sana, ya udah pakai rupiah aja, lebih untung. Seperti itu. Tapi nilainya kembali kepada masalah zakat. Pada saat dimana kita pada hari tersebut kita mau mengeluarkan zakat, maka pada saat itulah dikalkulasikan berapa harga emas pada saat itu. Ya. Baik. Kemudian adakah zakat perhiasan? Zakat perhiasan masuk kepada zakat harta, tetap terkena zakat karena keumuman sebagaimana dalam surat yang sudah saya bacakan kemarin. Masih ingat nggak? Sudah dicatat, coba dilihat. Kemarin sudah saya baca 2 ayat ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat. Coba lihat. Atau ayat lagi, apa lagi? Surat Ali Imran tercatat nggak? Iya, coba dibaca. Jadi dengan ayat tersebut maka tidak ada terpisah, mau harta dipakai kek, mau perhiasan kek, tetap terkena. Walaupun itu berupa perhiasan, yang penting berbentuk emas, tetap kena zakat berdasarkan 2 ayat tersebut. Silakan dibaca, Pak. Boleh, Pak Ustadz Arzikin kalau baca. Artinya aja boleh. Iya, boleh. Ali Imran ayat 180. 180 kan? Ya. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Dan kebenaran Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, satu ancamannya itu berlaku umum. Semua jenis harta mau disimpan, mau dipakai, yang penting sudah berupa harta, yaitu emas atau perak. Lebih jelas lagi dalam surat 9 ayat 34 dan 35. Allah sebut emas dan perak. Kecuali kalau ibu-ibu punya perhiasan pura-pura emas itu apa namanya? Imitasi. Kalau imitasi tidak terkena zakat, biarpun dia segede apa, yang namanya juga emas palsu, ya, nggak ada zakat. Tapi kalau asli emasnya, ya tetap kena. Kalau nggak dipanasin nanti. Ayo baca.
Nah, ibu-ibu biasanya kalau di tempat-tempat lain, wah kalau gitu saya selama ini salah Ustadz. Ya udah selama ini nggak apa-apa, yang sekarang keluarin. Karena rupanya ada juga yang mengatakan kalau perhiasan tidak terkena zakat. Oh tunggu dulu, ternyata tidak. Semua yang disimpan berupa emas terkena zakat. Nanti hadisnya saya akan bacakan, ada 3 hadis. Silakan. Masih ada 20 menit. Tolong Pak Ustadz, baca lagi Ustadz. Ya, saya. Ah, boleh. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang-orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Iya, apa itu ayat berikutnya? 100. Bukan, ayat 35-nya. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Iya, simpan di sini, simpan tanpa mengeluarkan zakat. Jangan sampai salah nanti, jangan sampai nanti, oh kalau begitu nggak boleh dong saya nyimpan emas, nggak boleh saya nyimpan, bukan. Silahkan simpan. Ya, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, harta yang sudah dizakatkan itu tidak termasuk harta simpanan. Simpanan yang dimaksud adalah dalam ayat ini adalah simpanan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Maka nanti emas dan peraknya dipanaskan dan ditempelkan di dahi, di lambung dan punggung mereka. Dipanaskannya di mana? Di neraka. Ya. Kalau sudah dipanaskan neraka, kira-kira ya sudah masuk neraka. Tapi ya toh. Orang dipanasinnya juga di neraka kan gitu ya. Nah makanya hati-hati. Jangan sampai merasa, ah ini kan perhiasan yang saya pakai. Oh tunggu dulu. Tetap itu termasuk harta simpanan. Nah dalil-dalil hadisnya. Ya pertama, hadis dari Amr bin Shu'aib. Dari bapaknya dan dari kakeknya. Bahwa seorang perempuan mendatangi Nabi SAW dengan membawa anak perempuannya. Yang mengenakan 2 gelang besar dari emas di tangannya. 2 gelang besar yang terbuat dari emas di tangannya. Rasulullah lihat. Ya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kau sudah mengeluarkan zakat untuk gelangmu itu? Dia jawab, belum. Ya. Lalu beliau SAW bersabda, apakah kau mau Allah memakaikan 2 gelang dari api neraka untukmu nanti? Lalu perempuan itu melepaskan keduanya dan langsung dilempar dan memberikan kepada Nabi SAW. Seraya berkata, keduanya sekarang milik Allah dan Rasulnya. Saking takutnya. Padahal Nabi tidak minta semua kan. Kan ada hukum. Tapi di sini 2 gelang besar, berarti itu sudah mencapai nisab. Udah kau zakatin belum? Belum. Ini gelang. Ada seorang perempuan lagi pakai 2 gelang. Ini perhiasan toh. Gelang itu perhiasan perempuan. Ya. Kalau laki-laki pakai perhiasan perempuan, gimana? Ya mirip perempuan, kan begitu ya. Ya mirip perempuan. Ya gelang biasanya dipakai oleh kaum wanita. Ya, lagipun yang namanya emas haram untuk laki-laki, halal untuk perempuan. Jelas? Hadis kedua.
Hadis dari Abdullah bin Sadad, dia berkata, kami menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Nabi SAW menemuiku dan beliau melihat cincin-cincin besar yang terbuat dari perak di tanganku. Kemudian bertanya, apakah itu wahai Aisyah? Aku menjawab, aku membuatnya untuk berhias, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apakah kau sudah menunaikan zakatnya? Aku jawab tidak. Maka beliau bersabda, hal itu cukup untuk memasukkanmu ke neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Daraqutni, Hakim, Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Albani. Tadi Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan Ahmad yang tadi juga yang disahihkan oleh Albani. Ya. Berarti ini yang perak. 2 cincin perak yang besar. Tentu sudah ketika Rasulullah SAW bersabda seperti itu, beliau sudah tahu bahwa itu sudah mencapai nisabnya. Mustahil Rasulullah berbicara sesuatu di luar sesuatu yang pasti sudah tahu beliau. Emas tadi pun atau perak tadi pun sudah mencapai nisabnya. Ya. Pertama, pertanyaannya, maukah nanti Allah pakaikan 2 gelang dari api neraka di tanganmu? Wanita itu saking takutnya melemparkan dalam riwayat ini. Ini untuk Allah dan Rasul. Yang kedua, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sudahkah kau zakatkan cincin perak yang kau pakai? Belum. Cukup itu untuk membuat kau masuk ke dalam neraka. Itu sudah tercukupi untuk masuk ke neraka. Cukup jelas kok. Ketiga, hadis dari Asma binti Yazid, dia berkata, aku dan bibiku menemui Rasulullah SAW. Dan bibiku memakai gelang di tangannya dari emas. Ya, di tangannya dari emas. Maka beliau berkata kepada kami, apakah kalian menunaikan zakatnya untuk gelang tersebut? Asma berkata, menjawab, ya, belum ya Rasulullah. Atau dalam riwayat lain dikatakan tidak ya Rasulullah. Ini ada 2. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan belum. Maka beliau SAW bersabda, tidakkah kalian takut Allah akan mengenakan kepada kalian gelang dari tangan ini sebagai gelang dari api neraka? Dan ada tambahan, tunaikanlah zakatnya. Ini perintah. Ya. Tadi ancaman 2 hadis pertama. Hadis ketiga, ancaman dan perintah untuk mengeluarkannya. Ya, tidak ada alasan bagi seorang ibu-ibu yang memiliki emas hari ini tidak dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai tetap nisabnya. Ya. Nah, adapun asar-asar para sahabat, ya, 10 menit cukup. Dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari agar dia memerintahkan para wanita muslimah untuk mengeluarkan zakat perhiasan mereka. Di sini Abu Saywah dan Bukhari juga Al-Baihaqi. Ini asar-asar para sahabat. Yang kedua, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa seorang wanita bertanya kepadanya mengenai zakat perhiasan, maka beliau menjawab, apabila mencapai 200 dirham, maka keluarkanlah zakatnya. Wanita tersebut berkata, aku memiliki sebagian anak-anak yatim di rumahku. Apakah aku boleh memberikannya kepada mereka? Dia jawab, iya boleh. Jadi ternyata ini boleh saja kalau memang kita umpama ada menyantuni anak-anak yatim yang miskin, dalam arti kata di sini, ya boleh saja disalurkan ke situ. Walaupun secara 8 asnaf tidak termasuk untuk anak yatim. Tapi di sini cukuplah kita pahami bahwa wanita yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tersebut adalah sedang, kalau di sini apa? Kalau saya bilang pelihara anak yatim, nanti Anda katakan emang ayam. Kalau bahasa kami emang begitu di situ, pelihara anak yatim. Kalau bahasa sini apa?
menyantuni. Kalau menyantuni beda. Hah? Ayo, bahasa tepat di sini apa? Ya pokoknya di rumahnya dia lagi ngurusin anak yatim, tinggal di rumah aja kan gitu. Nah bahasa kita di Sumatera ya pelihara anak yatim, lagi dipelihara itu. Ya, ya memang kami bicaranya gitu. Hah? Apa? Iya, bukan. Ini bukan. Kalau panti beda lagi. Itu wadah. Ini pokoknya wanita ini di rumahnya adalah ada ngurusin anak-anak yatim di rumahnya. Berarti kalau bahasa saya, ya pelihara anak yatim. Mengasuh itu mungkin lebih tepat ya. Dia mengasuh beberapa anak yatim. Boleh nggak saya kasihkan kepada anak-anak yatim? Boleh, kata Ibnu Abbas, boleh. Karena mereka juga termasuk dalam kemiskinan. Kemudian yang ketiga, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahasanya dia memerintahkan pelayannya Salim untuk mengeluarkan zakat perhiasan anak perempuannya setiap tahun. Sekaligus saya garis bawahi, setiap tahun. Ini hadis yang disampaikan oleh Daraqutni. Jadi umpama tahun depan ada lagi segitu, ya keluarin lagi. Tahun berikutnya ada lagi segitu, telah mencapai nisab, tetap ada, tetap dikeluarin. Ya. Tidak ada istilahnya sudah saya keluarkan sekali terus nantinya nggak dikeluarin, tidak. Karena ini terus selama nisabnya ada, maka selama itu ini cukup hadisnya setiap tahun. Ya. Kemudian yang keempat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidak mengapa mengenakan perhiasan jika sudah ditunaikan zakatnya, nggak apa-apa, silakan aja kata beliau. Silakan miliki perhiasan. Yang penting sudah ditunaikan zakatnya setiap tahun. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan intan, permata, mutiara, ya, atau batu-batu mahal mungkin yang disebut yakut dan lainnya sesuai kesepakatan ulama, karena tidak ada dalil yang mengatakan hal itu. Hanya saja jika barang-barang tersebut diperjualbelikan, maka ia dikenakan kewajiban zakat seperti barang dagangan lainnya. Sesuai pendapat mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu', dan Al-Muwatta. Jadi begini, khusus sekian persen seperti emas perak tidak. Tapi barang-barang berharga tadi, batu-batu permata yang mahal-mahal tadi, itu disimpan, kalau dijual belikan itu maka terkenalah zakatnya. Tapi bagaimana kalau saya simpan tidak terkena, ketika jual dan harta itu sudah masuk seperti awal pembicaraan saya pada hari ini, dimasukkan kepada penggabungan nisabnya, maka dia terkena zakat. Kan ada Pak batu-batu mahal, ya, berlian, apalagi yang terkenal di sini di Indonesia ini, ya, apalagi, tas aja, ya, tas aja yang mana? Kalau tas tidak termasuk Pak, tapi ini yang, kalau sudah disimpan untuk diperjualbelikan dia terkena zakat. Tapi ini kita lagi memperkecil masalah batu permata, kan kadang-kadang ada itu batu permata, intan, apa segala macam, itu tidak terkena zakat. Tapi kalau memang diperjualbelikan, terkena zakat. Atau nanti ketika dia jual dan dimasukkan kepada harta penggabungannya, maka terkena zakat. Ya. Apabila seorang perempuan memiliki beberapa cincin emas yang bertah-tah berlian, bagaimana ketentuan zakatnya? Jika perempuan tersebut dapat melepaskan permata berlian tanpa merusak cincin, maka hendaklah menzakati cincin-cincin emas tersebut, ya, tanpa berliannya. Nah, ini berarti sudah jelas, semakin jelas. Berlian nggak kena zakat, ya, karena dia bukan untuk jual beli, ya. Simpanan dia punya cincin, cincinnya ada berliannya. Jadi yang dizakati adalah emasnya, bukan berliannya. Ya.
apabila ia telah mencapai nisab dan batas haul. Namun, jika tidak mungkin melepaskan permata tersebut tanpa merusak cincin, maka hendaknya ia perkirakan berat emas yang ada pada cincin tersebut. Apalagi sekarang mesti tahu ya berapa gram ini untuk ngikat batu tersebut, itu sudah tahu. Dan apabila cincin-cincin tersebut diperjualbelikan, maka ia wajib dikeluarkan zakatnya beserta nilai berlian yang ada seperti barang dagangan lainnya sesuai kapasitas dan kesepakatan mayoritas ulama. Demikian, insya Allah kita akan sambung lagi tentang zakat profesi atau zakat gaji atau zakat yang di sini sebut apa? Pendapatan. Ya kan? Perlu dizakatin enggak? Nanti insya Allah kita akan berbicara kalau enggak malam Selasa di sini atau malam Jumat pertama, ya. Ya, bagi yang tidak hadir pada malam Jumat pertama, ya nantinya toh ini akan sampai juga diktat ini akan difotokopi. Karena saya lihat juga yang malam Jumat ini sepertinya khusus yang hadir yang bertetangga dengan Alinda. Tapi nanti kan ada lagi pertemuan kita Senin ketiga, ya kan? Senin ketiga ini kan Darul Ilmi kumpul semua. Nah, bagi Pak siapa Pak RT ya? Saya selama ini tahunya Pak RT. Orang-orang kenalin saya begitu. Bagi Pak Faisal juga boleh silakan hadir di Darul Ilmi di tempat-tempat lain supaya nyambung nanti insya Allah ya. Baik. Begitu yang bisa kita hantarkan. Insya Allah nanti bagaimana zakat mahar, bagaimana zakat pendapatan, nah, bagaimana zakat gaji perlu enggak, bagaimana kalau kita jual rumah kena zakat apa enggak, ya. Baru mau ditanya ya. Baik, enggak apa-apa. Dalam tanya jawab kita tetap jawab, ya. Tapi nanti ada babnya untuk kita berbicara tentang itu. Baik, silakan yang mau bertanya setengah jam. Dibatasi dulu setengah jam. Kalau mau lebih nanti izin sama Pak Ketua. Silakan Pak ya, dimulai dengan pertanyaan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi apakah memang diharuskan kita mengeluarkan zakat jika kita menjual rumah? Baik. Yang kedua untuk mungkin untuk gaji pendapatan, apakah memang kita harus mengeluarkan zakat atau infak? Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekalian memperluas. Apa saja yang dijual pada saat jual tersebut walaupun sudah mencapai nisab tidak dikeluarkan zakat. Mau jual rumah, mau jual mobil, miliaran katakan, tidak ada zakat. Kecuali nanti Bapak simpan uang tersebut, kapan Bapak jual rumah tersebut, mungkin Bapak simpan. Saya tidak katakan di mana, terserah Bapak mau simpan. Kata simpan bisa di mana saja yang Bapak simpan. Kata Imam Albani, kalau mau aman, tidak terkena riba, simpan aja di bawah kasur. Tapi kalau miliaran, ada resiko. Ini nanti dibutuhkan ijtihad, ya. Nah, sekarang bank syariah juga sudah banyak, ya, dia mengelola itu. Yang penting Bapak simpan. Lalu masuk kepada tahun berikutnya adalah bulan tersebut. Pada saat itulah Bapak mengeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada zakat. Tapi kalau Bapak bertanya, bolehkah saya memberi sedekah? Hak Bapak, semuanya aja boleh Bapak sedekahkan. Apalagi sebagian. Ya, saya mau sedekahkan semua yang saya jual. Itu hak Bapak. Tidak ada juga yang mencegah. Tapi hukum Allah tidak minta. Maka tadi
kata Abu Hanifah, dibatasi apa yang dibatasi Allah. Harta manusia terlindung. Harta manusia dilindungi oleh syariat. Jadi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh kita sembarangan bikin hukum, nanti bisa jadi kalimat rampok atau merampok atas nama agama. Itu yang terjadi beberapa kalangan sekarang. Harus bayar begini, kalau lagi jual rumah harus dijakatin rumahnya, harus kalau jual mobil, tidak ada. Ya, karena terkait dengan apa? Patokannya zakat. Kalau mau disebut zakat, ada nisab dan haul. Ya. Tapi kalau Bapak tanya sekaligus, saya mau mengeluarkan zakat yang saya simpan tadi, padahal belum sampai haulnya, maka itu diperbolehkan. Sesuai dengan hadis 632. Ayo. Jadi apa saja yang Bapak jual? Ketika jualnya tidak ada zakat. Ya, kecuali sudah simpan 1 tahun dan sudah mencapai nisab. Nisabnya tadi minimal 85 gram emas. Maksimalnya apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi? 627 tadi, apa-apa yang lebih maka hitungannya juga lebih. Kalau punya 1000 gram gimana? Apa tetap dihitung 85? Ya tidak. Itu minimalnya 85. Lebih-lebihnya ya dihitung sesuai dengan kelebihan yang kita punya. Itulah hadis 627 tadi sudah dibaca. Sekarang baca 632. Ya. Iya, betul. Al-Abbas juga pernah ditarik, Ali radhiyallahu anhu berkata, pernah ditarik zakatnya sebelum waktunya, maka boleh. Ya, boleh berarti bukan perintah. Boleh. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin Bapak seharusnya keluarkan bulan Ramadan, tapi Bapak ingin mengeluarkan karena satu dan lain hal, bisa jadi di bulan Jumadil Awal, ya, padahal 2 bulan sebelumnya, ya kan? Atau mungkin juga di bulan Rajab, itu 2 bulan sebelumnya kan, Rajab, Sa'ban, baru Ramadan, kan gitu. Boleh, nggak apa-apa. Cuma nanti kalau pada saat Ramadan yang seharusnya Bapak sudah keluarkan nyatanya Bapak bangkrut atau hilang atau lain sebagainya, jangan salahkan syariat. Ya, karena syariat tidak minta. Nah, karena sahabat nanya, bolehkah saya mengeluarkan sebelum? Anda yang nanya, ya boleh. Tapi kan tidak ada perintah, keluarkan sebelum waktu, nggak ada. Karena bisa jadi pada saat haulnya itu sebenarnya kita tidak terkena kewajiban zakat. Entah dicuri, entah hilang, entah bangkrut, entah kepake. Yang seharusnya juga tidak terkena wajib zakat. Karena dia tidak mungkin juga terpakai sampai sudah di bawah 85 gram emas nilainya. Ya sudah, tidak terkena wajib zakat. Jadi kalau boleh, tetap boleh. Tapi kalau nisabnya, tidak boleh kalau nisabnya belum capai. Bukan zakat namanya. Tapi kalau Bapak mau sedekahkan, itu hak Bapak. Persis jawabannya untuk zakat gaji. Udah. Bapak punya gaji berapapun, tidak dizakatkan. Kecuali gaji Bapak setelah dipakai-pakai, Bapak simpan, sudah mencapai haulnya dan sudah mencapai nisabnya, maka Bapak berkewajiban mengeluarkan gaji Bapak yang disimpan itu dizakati. Tapi setiap terima gaji, tidak ada zakat. Tidak ada, itu namanya bikin hukum sendiri. Ya. Iya, mungkin dipakai, mungkin habis, sisanya kan disimpan. Nah, ketika disimpan itu nanti haulnya setahun. Nisabnya apakah mencapai atau tidak? Kalau tidak pun tidak terkena wajib zakat.
Jadi tidak ada yang namanya zakat gaji. Ya, persis jawaban seperti itu. Cukup. Tapi kalau Bapak, saya mau setiap bulan saya gaji, mau saya sedekahkan, itu pilihan namanya, bukan penetapan hukum. Ya, tadi sudah saya katakan semuanya aja Bapak sedekahkan nggak apa-apa gaji Bapak, apalagi sekian persen. Ya, tapi hukum tidak terkena. Yang namanya infak sedekah itu umum. Kata Rasulullah SAW, yang punya banyak kasih banyak, yang punya sedikit kasih sedikit. Ya, bahkan ketika ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah orang yang kepayahan. Ya. Coba lihat hadisnya. Nah, itu sedekah, beda, ya. Jadi masing-masing ada dalil tersendiri, tidak bisa digabung. Wah, udah harus sedekah tidak boleh dikatakan saya wajib harus sedekah sekian persen. Berarti zakat. Zakat terkait dengan haul dan nisab, ya. Baik, kita buka dalilnya dulu. Tentang sedekah. Coba kita lihat hadis 654 Bulughul Maram. Ya, yang punya banyak ya kasih banyak, yang punya sedikit ya kasih sedikit. 600. Iya. Terangan. Ya. Kenapa? Padahal sama-sama 10%. Karena orang yang punya banyak, sisanya banyak. Yang punya sedikit, dari sedikit itu dia keluarkan, sisanya jadi tambah dikit. Maka itu lebih mulia. Orang yang kepayahan, ya, makanya orang yang kepayahan, fisarra'i wadharra, ya. Kalau fisarra itu sifat orang ketakwaan, ya. Alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, di waktu sempit itu Rasulullah ditanya, apa yang lebih utama? Orang yang kepayahan, punya sedikit, punya 10 rupiah, dikeluarkan 1 rupiah, itu lebih mulia dibandingkan mengeluarkan 100 rupiah dari yang punya 1000 rupiah. Padahal persentasenya sama, tapi nilai sisanya tambah sedikit lagi dari yang sedikit. Tapi jangan lupa, dimulai dari orang yang kau tanggung. Sedekah keluar lancar, istri anak kelaparan, zalim. Ya. Mungkin antum bisa jadi kan, di luar sedekahnya bagus ini orang, tapi di rumah, maka yang kau tanggung dulu. Siapa yang ditanggung menjadi kewajiban? Yang pertama anak, kedua istri. Ya, ketiga siapa lagi? Anak, istri. Nah, itu ini hadis berikutnya. Sampai sekecil itu sudah dijawab. Ya. Jadi nggak semuanya dikasihin orang, Pak. Iya. Keluar aja kita sedekah semua, nggak boleh. Ada kewajiban untuk menanggung orang yang ditanggung. Mulai dari orang yang kau tanggung. Coba baca 655-nya.
Kalau saya mempunyai satu miliar lagi, berapa nak koreksi itu? Bertanya, kalau saya mempunyai satu miliar lagi, ada satu kawan apakah dengan bertanya, kalau saya mempunyai satu miliar lagi, kalau bisa gunakannya. Iya. Orang yang dekat itu lebih utama, ya. Dekat lebih utama. Baik, apa lagi? Ibu-ibu ada yang mau tanya? Ada ibu-ibu enggak? Silakan. Gimana? Pak Ustadz, ada yang mau tanya? Iya. Iya. Tidak, ayam tidak dizakati, tapi nanti masuk semua itu kepada zakat harta. Zakat harta. Mungkin Bapak dapat keuntungan dari jual ayam sekian-sekian miliar. Bisa nggak? Bisa ya. Kalau ayamnya sudah miliaran, ya kan? Ya bisa. Nah, itu Bapak masuk kepada zakat harta keseluruhnya itu. Ya, seperti ayam, bebek, apalah namanya ternak lain, kuda mungkin ya. Kuda tidak dizakati. Ya, tidak terkena. Tapi masuk kepada, ya seperti kita punya mobil kan, ini semua nanti kalau memang kita dapat harta yang disimpan, tapi bukan berupa mobil tadi. Ya, mobil yang dipakai tidak terkena. Ya, tapi kalau dijual belikan terkena. Nah, masuklah kepada zakat harta. Nanti dikalkulasikan sama seperti itu, Pak. Berapa yang Bapak miliki hasil daripada keuntungan ternak tersebut. Lalu disimpan setahun dan sudah masuk nisab, maka dizakati 2,5%. Seperti itu. Tapi nggak ada tuh punya ayam 40 dikasih 1. Ah, itu bikin syariat sendiri namanya. Nggak ada, tidak ada itu. Maka dibatasi tadi yang dizakati cuma unta, sapi, dan kambing. Dan tabelnya sudah saya tunjukkan kemarin, tapi belum kita bahas ya. Punya sekian kambing, berapa yang harus dikasih zakatnya, gitu. Itu memang dizakatinya memang harus berupa hewan ternak. Tapi ada ijtihad para ulama, boleh nggak dinilai tukarkan dengan uang? Boleh saja. Karena orang dikasih kambing, ini kambing mas gitu. Orang nanti juga susah, akhirnya dinilai tukarkan dengan uang, itu dibolehkan. Ini fatwa, itu beda. Nanti kita akan bahas sekecil-kecilnya tentang itu. Baik, apa lagi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakat itu diambil atau ditunggu? Baik, kalau di zaman Rasulullah SAW perintahnya diambil, maka ada amilin. Kolektor, bukan debt kolektor tapi kolektor, ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW zakat itu dijemput, Pak. Iya, karena perintahnya khud min amwalikum, ambil. Nah, dalam surat 9 ayat 103, ambil zakat mereka, sucikan. Jadi ada orang yang datang untuk mengambil zakat. Tapi kalau sekarang mau nggak mau ditunggu. Karena tidak ada lagi sistemnya kita kirim satu orang untuk ambil zakat dari rumah ke rumah. Ya. Nah, gitu. Jadi sistem sekarang sih sepertinya kita tunggu. Ditunggu ya. Orang yang bayar. Karena kalau dulu memang diambil. Makanya ada seorang yang ngambil, begitu Rasulullah SAW lihat, nanti juga ada dalam pembahasan ini, kambing yang gemuk, yang susunya masih banyak, mentang-mentang suruh ambil, diambil itu yang paling bagus. Apa kata Rasulullah SAW? Orang ini pasti tidak ridho apa yang kau ambil. Jadi tidak boleh juga seperti itu. Mentang-mentang suruh ambil, ambil yang paling bagus, yang sangat dicintai oleh. Tidak seperti itu. Nah, ketika kolektor datang, ya terserah yang pemiliknya yang akan menyerahkan. Bukan main ambil aja, itu dilarang. Tidak boleh. Ya, gemuk, masih kantong susunya masih. Nah, ini orang tidak suka. Ini orang tidak ridho. Rasulullah SAW sampai sebegitunya menjaga hal itu supaya jangan sampai
terjadi ketidakikhlasan dalam membayar tadi. Berarti ta'amul itu harus bisa menghitung harta orang. Iya, sebenarnya nanti orang tersebut yang mengatakan sekian harta saya. Kalau enggak jujur juga kan kolektor tidak tahu. Ya apa yang dia sebutkan itulah yang dihitung oleh kolektor. Kalau yang disembunyikan itu kan urusan dia kepada Allah. Gitu. Betul. Harus bisa ngitung. Yang ngitungnya dengan jumlah. Sebagaimana nanti ada zakat perdagangan. Ya, berapa yang tersimpan? Sisa yang sudah menjadi uang atau sisa yang masih ditahan yang belum terjual. Itu semua terkena zakat nanti. Ya. Tidak ada zakat. Kan tadi sudah saya katakan tidak dizakati. Iya. Kalau sudah mau memberi nama zakat, kecuali zakat pertanian, ya sudah saya kecualikan, mesti ada haul dan nisab. Kalau zakat pertanian, setiap kali kau memetik hasil, tadi ayatnya sudah kita baca. Kecuali itu, nisab dan haul terikat. Jadi Bapak jual kacamata, terus dijakatin, nggak ada. Itu, ngada-ngada. Iya, tidak ada. Ya kalau sedekah, ya itu tadi. Sedekah bebas ya, berapa aja boleh dikeluarkan. Ya karena pada umumnya kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu kan pasti lebih baik daripada menerima. Iya, itu maksudnya. Ya yang bersedekah pasti lebih mulia daripada orang yang menerima sedekah. Begitu. Menentukan haulnya gitu kan. Setahun tadi sudah saya katakan. Kapan Bapak mulai berusaha? Kapan mulai menyimpan? Tapi di sini disepakati haulnya adalah bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, bukan bulan Samsiyah atau bukan Masehi. Gitu ya. Ya hitung saja. Mungkin kita tadi sekarang Rabiul Awal, nanti Rabiul Awal yang akan datang. Ya. Atau Rabiul Akhir, nanti juga dihitung begitu. Kapan? Bulan Sa'ban ya nanti. Tapi tadi kalau mau dimajukan sebelumnya boleh. Umpama jatuh haulnya itu boleh jadi Zulhijjah. Katakanlah Zulhijjah. Berarti kan 2 bulan lagi kalau kita mau menarik di bulan Ramadan. Betul nggak? Ya kan? Ramadan kan bulan 9. Ya, bulan 10-nya apa? Zulhijjah. Ya, sebelumnya apa? Syawal kan. Ramadan, Syawal, Zulhijjah kan gitu. Nah, pada bulan Ramadan kita mau tarik haulnya. Nggak apa-apa. Saya nggak usah nunggu nanti Zulhijjah. Saya tarik aja sekarang di Ramadan. Supaya tahun yang akan datang saya sudah bikin patokan setiap Ramadan. Itu pun hanya pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Bapak tetap Zulhijjah ya silakan. Yang penting haulnya 1 tahun. Begitu Pak. Jadi arti haul itu nggak dipakai atau nggak digunakan gitu? Atau melewati haul tidak boleh. Sebelum haul boleh. Haul itu hitungan bulan. 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Ya. Ini uang atau emas selama 1 tahun masih utuh gitu. Iya. Masih utuh, itu dizakatin. Nisabnya. Utuhnya berapa? Tadi kan? Nisabnya. Nah, nisabnya dilihat. Haulnya mungkin sudah mencapai tapi nisabnya tidak. Ya sudah tidak terkena wajib zakat. Gitu. Haulnya sudah masuk, tapi mungkin kita cuma punya ya tadi 60 gram ya tidak terkena. Gitu. Seperti 85. Iya. Ada 2 cara. Boleh kasih emasnya saja, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh juga dijual dulu
mana yang pada saat itu bermanfaat untuk fakir miskin. Iya, betul. Jual, atau ambil 2,5 gram kasih orang, boleh, tidak apa-apa juga. Nah, teknis itu namanya. Ya, silakan. Jadi kalau uang nggak ada, emas ada, emasnya jual lah. Iya, betul, harus jual. Cukup? Apa sih? Silakan. Iya. Iya, silakan. Kebetulan gedung saya itu akses ke gedung saya tempat misalnya itu ya kalau alat itu Oyo namanya gitu ya. Jadi setiap order itu orang online lewat itu nanya ke satpam itu, Pak, Oyo ini gimana ya? Lewat mana ya? Itu di situ lewat ini gitu. Nah, saya sering ngobrol hati nanti ada ikut tahu jawab gitu. Kayak saya bercanda gitu. Habis gimana? Nah kalau saya nggak setuju, berarti bohong juga. Iya. Ya. Jadi solusinya gimana berarti? Ya pokoknya tempat antum kerja tidak ada kaitan dengan itu tau. Akses untuk jalan. Ya kalau memang benar kenyataannya demikian, apa ndak dikata? Kan nggak mungkin juga kita sasarkan orang itu. Ya, mungkin antum berkata, bukankah kalau menunjukkan di mana tempat maksiat saya termasuk kena? Kalau itu sengaja, umpama ada orang, saya mau berzina nih, di mana ya kira-kira? Oh, di sono. Baru kena. Kalau ini kan memang harus akses di situ jalan. Apalagi sekarang aplikasi kan cari yang paling dekat, maka tidak terkena hal itu. Tidak, itu hanya memang sudah diperuntukkan untuk itu. Beda kalau ada orang datang bertanya di mana tempat maksiat ya yang bisa, itu baru kena. Di mana tempat saya ini, itu. Kalau ini memang toh akses jalannya itu, walaupun kita mau memilih, kalau ada akses jalan lain itu lebih baik. Karena kalau kita masuk ke situ kan Allah dan Rasulnya mengatakan jangan kau dekati, kan gitu ya. Bapak dikasih tahu istri. Iya. 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 Kondisinya memang kita tidak bisa, ya serba salah kan? Kalau saya, iya mesti. Iya, namanya juga memang aksesnya di situ yang paling dekat. Tidak. Itu tidak terkena karena Anda tidak menunjukkan yang tidak ada. Memang benar-benar memang harus di situ tempatnya. Wallahu a'lam. Kecuali kalau ada yang bertanya, saya kerja di tempat itu beda lagi. Baik. Segitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi